Ditekan oleh tantangan, strategi berkelanjutan jadi kunci kemenangan. Selamat pagi, siang, atau malam, Bapak dan Ibu dosen pengajar mata kuliah Manajemen Strategis. Perkenalkan, nama saya Daniel Gristian. Saat ini saya mahasiswa program MMA Angkatan 78. Pada video ini, saya akan menyampaikan paparan untuk ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategis dengan judul Rumusan Strategi PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk menuju keunggulan berkelanjutan tahun 2026 sampai 2030. Harapannya, materi ini dapat membantu memperjelas pemahaman kita sekaligus memberikan gambaran praktis yang mudah diterapkan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Latar belakang. PT Jaya Konstruksi mengalami penurunan pendapatan dan laba yang cukup tajam pada 2024, mencerminkan tekanan besar terhadap kinerja perusahaan. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan tujuan untuk menyiapkan strategi korporasi jangka menengah 2026 sampai 2030 yang berfokus pada pemulihan, perbaikan margin dan pendapatan, serta pemanfaatan likuiditas dan struktur modal agar dapat kembali tumbuh secara kompetitif. Kinerja keuangan historis. Dari tabel laporan keuangan, JKON, kode saham untuk PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk, dapat dilihat bahwa adanya tekanan berkelanjutan pada volume bisnis atau realisasi proyek. Pendapatan 2023 sampai 2024, adanya masalah serius pada efisiensi operasional atau kompresi margin. Laba usaha 2023 sampai 2024, dan adanya tren penurunan profitabilitas yang konsisten. Laba bersih tahun berjalan 2023 sampai 2024. Rumusan masalah 1. Bagaimana menghentikan penurunan pendapatan dan meningkatkan profitabilitas? Rumusan masalah 2. Langkah apa yang perlu dilakukan untuk efisiensi biaya dan daya saing? Rumusan masalah 3. Apakah model bisnis masih relevan dan diversifikasi apa yang paling strategis? Latar belakang dan masalah utama. Kondisi kritis. Pendapatan turun 14,8% di 2024 dan laba bersih merosot tajam hingga September 2025. Masalah strategis, kontraksi pendapatan berlanjut dengan margin sangat tipis, gross profit margin 13,3%. Kekuatan finansial, meski profitabilitas melemah, perusahaan masih memiliki struktur modal sehat dengan rasio utang rendah, debt to equity ratio 0,34. Tujuan penelitian, analisis IFE dan EFE, mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal perusahaan. Strategi perusahaan, merumuskan strategi utama untuk 2026 sampai 2030. Rekomendasi implementasi, menyusun langkah implementasi yang spesifik dan terukur. Kajian pustaka, manajemen strategis. Definisi, David dan David, 2017. Manajemen strategis adalah seni dan ilmu dalam merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan lintas fungsi agar organisasi dapat mencapai tujuannya. Tujuan, Heath, Ireland, dan Hoskisson, 2019. Manajemen strategis bertujuan menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan, Sustainable Competitive Advantage. Proses manajemen strategis terdiri dari 3 tahap, yaitu: pertama, analisis dan evaluasi serta formulasi strategi; kedua, implementasi strategi; dan ketiga, evaluasi strategi. Manajemen strategis dimulai dengan analisis lingkungan mikro dan makro, kemudian penentuan visi, misi, nilai dasar, serta tujuan perusahaan. Setelah itu dilakukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi. Tahap berikutnya adalah formulasi strategi melalui analisis kapabilitas perusahaan, perumusan peluang dan masalah utama, serta evaluasi alternatif strategi.
Analisis lingkungan dalam strategi bisnis mencakup faktor eksternal seperti Pestel, Porter's Five Forces, dan AFA Matrix, serta faktor internal seperti Resource-Based View, Value Chain, AFA Matrix, dan VRIO Framework. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan dalam alat formulasi strategis seperti SWOT, IE Matrix, dan QSPM untuk merancang strategi yang paling tepat bagi organisasi. Implementasi dan evaluasi strategi organisasi dapat dilakukan melalui 3 alat utama: Balanced Scorecard, Business Model Canvas, dan Roadmap Strategy. Balanced Scorecard membantu menerjemahkan visi ke dalam ukuran operasional. Business Model Canvas memvisualisasikan dan mengubah model bisnis, sedangkan Roadmap Strategy memastikan arah dan pencapaian organisasi dipahami oleh semua pemangku kepentingan. Metodologi penelitian yang disusun secara sistematis untuk PT Jaya Konstruksi. Fokusnya pada identifikasi faktor internal dan eksternal, serta perumusan strategi implementasi periode 2026 sampai 2030. Metodologi penelitian ini mencakup jenis penelitian kualitatif dan kuantitatif, dengan sumber data yang berasal dari internal perusahaan, eksternal industri, serta komparasi pesaing. Data tersebut kemudian dianalisis melalui tahapan analisis lingkungan, perumusan strategi, dan perencanaan implementasi. Penelitian ini menggunakan 3 matriks strategis, yaitu E, F, E untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman, serta I, F, E untuk menilai kekuatan dan kelemahan. Hasil dari kedua matriks tersebut menjadi dasar QSPM dalam menentukan strategi yang objektif, terukur, dan mampu memitigasi risiko. Sumber data mencakup informasi internal perusahaan, publikasi eksternal dari lembaga resmi, serta komparasi dengan data pesaing. Ketiga kategori ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perusahaan dan lingkungan industrinya. Tahapan dan teknik analisis data dilakukan bertahap dengan framework berikut. Pertama, menilai lingkungan eksternal dan internal dengan berbagai matriks serta kerangka kerja. Kedua, merumuskan strategi melalui analisis SWOT, TOWS, dan pemilihan alternatif terbaik. Ketiga, menyusun rencana implementasi dengan BSC, KPI, BMC, serta roadmap strategi. PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, TBK, JKON, berawal dari divisi konstruksi PT Pembangunan Jaya yang berdiri sejak 1970 dan kemudian menjadi entitas mandiri pada 1982. Perusahaan ini semakin berkembang dengan resmi melantai di Bursa Efek Indonesia pada 2007 untuk memperkuat permodalan dan mendukung proyek besar. Struktur perusahaan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, TBK, di bawah naungan PT Pembangunan Jaya dan memiliki anak usaha lainnya. Struktur organisasi PT Jaya Konstruksi. Dewan Komisaris berperan sebagai pengawas utama, sementara direksi memimpin jalannya perusahaan melalui berbagai direktorat. Setiap direktorat memiliki divisi dan departemen yang saling terhubung. Produk dan layanan. Produk utama seperti aspal dan turunannya, gas dan energi, beton pracetak, material teknik, serta infrastruktur khusus. Layanan yang ditawarkan mencakup jasa konstruksi terpadu, mechanical electrical IT, operasi dan pemeliharaan, hingga penyewaan kapal tanker aspal dan alat berat. Analisis dan pembahasan. Analisis sebagai dasar penyusunan strategi perusahaan. Tujuannya adalah menghubungkan kondisi internal PT Jaya Konstruksi dengan tantangan eksternal yang terus berubah. Analisis eksternal. Analisis Pestel menunjukkan bahwa JKON memiliki peluang besar dalam proyek infrastruktur, konstruksi hijau dan adopsi teknologi baru, seiring dukungan kebijakan pemerintah, tren ekonomi, serta kebutuhan sosial perkotaan. Namun, perusahaan juga menghadapi ancaman berupa persaingan ketat, biaya kepatuhan tinggi, dan tuntutan kompetensi baru di tengah perubahan regulasi dan teknologi. Analisis eksternal. Analisis Porter Five Forces menunjukkan bahwa industri konstruksi Indonesia menghadapi tekanan tinggi dari kekuatan tawar pembeli dan persaingan antar pemain, namun ancaman pendatang baru dan substitusi relatif rendah. Bagi JKON,
reputasi kuat, integrasi vertikal, dan akses strategis ke proyek lokal menjadi peluang penting untuk mempertahankan daya saing. Analisis eksternal. Matriks EFE menunjukkan bahwa perusahaan memiliki peluang besar dari proyek nasional, transformasi kota global, serta reputasi grup yang kuat. Namun, ancaman utama datang dari persaingan harga ketat, kekuatan tawar pembeli, dan fluktuasi harga material yang menekan stabilitas bisnis. Analisis internal resource based view menunjukkan bahwa aset berwujud perusahaan cukup memadai, namun tidak menjadi sumber keunggulan unik, sementara aset tidak berwujud seperti reputasi merek, keahlian SDM, dan jaringan relasi menjadi kekuatan utama. Kapabilitas manajemen proyek dan efisiensi operasional mendukung daya saing, tetapi inovasi teknologi masih menjadi kelemahan kritis yang perlu diperbaiki. Analisis internal. Value chain menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan utama pada kapabilitas manajemen proyek, kualitas operasional, serta layanan purna jual yang memperkuat reputasi dan loyalitas klien. Namun, kelemahan kritis muncul pada aspek inovasi teknologi, retensi SDM, dan strategi pemasaran digital yang masih terbatas sehingga menghambat ekspansi dan efisiensi. Analisis internal. Vario menunjukkan bahwa reputasi merek, keahlian SDM teknis, dan kapabilitas manajemen proyek memberikan keunggulan berkelanjutan bagi perusahaan. Namun, jaringan relasi hanya menghasilkan keunggulan sementara, dan kapabilitas inovasi teknologi masih menjadi kelemahan kompetitif. Analisis internal. Competitive Profile Matrix menunjukkan bahwa Jekon memiliki kekuatan utama pada manajemen proyek dan reputasi merek yang setara dengan pemain besar seperti PT PP dan Wika. Namun, JKON masih tertinggal dalam aspek inovasi teknologi dan jaringan strategis sehingga posisinya berada di bawah PT PP dan Wika. Analisis internal. EFE Matrix menunjukkan perusahaan memiliki kekuatan utama pada manajemen proyek, reputasi merek, dan keahlian SDM yang solid. Di sisi lain, kelemahan seperti inovasi teknologi yang tertinggal serta tingginya turnover tenaga kerja masih menjadi tantangan yang perlu diatasi. Analisis SWOT. Perusahaan memiliki kekuatan pada manajemen, merek, dan SDM, namun lemah dalam inovasi serta efisiensi. Peluang besar hadir dari proyek nasional dan tren hijau, sementara ancaman utama datang dari persaingan harga dan regulasi. EFE Matrix. Rangkaian analisis strategis yang dilakukan melalui pendekatan komprehensif, mulai dari analisis lingkungan eksternal, PESTEL, Porter's Five Forces, EFE Matrix, hingga evaluasi internal, RBV, Value Chain, VRIO, EFE Matrix. Penelitian ini telah sampai pada tahap formulasi dan prioritisasi strategi. Matriks QSPM menunjukkan bahwa strategi penguatan pasar inti dengan diferensiasi nilai SO_ST memperoleh skor total tertinggi 7,88 sehingga menjadi pilihan paling unggul dibandingkan alternatif lainnya. Sementara itu, strategi transformasi digital dan hijau (WO) dan diversifikasi ke KPBU (WT) memiliki skor lebih rendah, menandakan efektivitasnya tidak sekuat strategi utama. Strategi QSPM. Strategi utama yang paling menarik adalah penguatan pasar inti dengan diferensiasi nilai, karena mampu memanfaatkan kekuatan internal dan peluang eksternal sekaligus menghadapi ancaman utama. Sebagai pendukung, transformasi digital dan hijau dijalankan untuk memperkuat inovasi jangka panjang, sementara diversifikasi ke KPBU hanya menjadi opsi kewaspadaan. Balanced Scorecard ini merangkum strategi perusahaan dalam 4 perspektif utama untuk mencapai target 2030. Fokusnya mencakup peningkatan profitabilitas, efisiensi operasional, kepuasan pelanggan, dan pengembangan kompetensi SDM. Strategi Balanced Scorecard menekankan diferensiasi nilai, transformasi digital hijau, serta ekspansi terkontrol ke model bisnis KPBU. Implementasi dilakukan dengan cascading target hingga operasional, pemantauan KPI bulanan dan tribulanan, serta evaluasi tahunan.
Mekanisme pengawasan mencakup dashboard digital, rapat tinjauan strategis, dan workshop strategi tahunan. Bisnis model Canvas Jaya Konstruksi menekankan keandalan, inovasi teknologi, dan solusi terintegrasi dengan fokus pada green construction. Pendapatan utama berasal dari kontrak konstruksi, didukung oleh pengadaan material, konsultasi, KPBU, serta layanan purna jual. Bisnis model Canvas ini menggambarkan strategi perusahaan konstruksi dengan fokus pada integrasi teknologi, inovasi hijau, dan penguatan pasar inti. Nilai utama ditawarkan melalui solusi konstruksi terintegrasi, dukungan SDM ahli, serta jaringan strategis yang berkelanjutan. Pendapatan diperoleh dari jasa konsultansi, investasi KPBU, layanan purna jual, dan lisensi teknologi. Roadmap strategi Jaya Konstruksi 2026 sampai 2030 menekankan transformasi digital, penerapan prinsip hijau, serta penguatan kemitraan KPBU. Setiap fase menunjukkan peningkatan bertahap, mulai dari persiapan, implementasi awal, akselerasi, hingga konsolidasi dan ekspansi. Pada 2030, perusahaan menargetkan kepemimpinan berkelanjutan dengan margin laba bersih 8% dan posisi sebagai penyedia solusi konstruksi terkemuka. Kesimpulan 1. Penurunan kinerja. Pendapatan dan margin 2024 sampai 2025 turun signifikan akibat perang harga di pasar konstruksi dan kebijakan efisiensi pemerintah. 2. Posisi strategis. Berdasarkan IA Matrix, PT JKON berada di posisi hold and maintain dengan kekuatan pada manajemen proyek, reputasi merek, dan SDM, namun lemah dalam teknologi dan ketergantungan proyek konvensional. 3. Prioritas, strategi, utama, penguatan pasar inti dengan diferensiasi nilai. Pendukung, transformasi digital dan hijau. Jangka panjang, diversifikasi ke model KPBU. 4. Roadmap 2026 sampai 2030, disusun dengan 3 pilar utama, penguatan pasar inti, transformasi digital dan hijau, serta diversifikasi KPBU dengan target kinerja terukur melalui Balanced Scorecard dan KPI. Saran 1. Strategic level. Manajemen harus berinvestasi pada teknologi, mengubah budaya kerja menjadi lebih agile, dan membangun aliansi strategis. 2. Tactical level. Divisi operasional perlu menstandarisasi solusi terintegrasi, serta menjaga retensi SDM dengan insentif dan jalur karir yang jelas. 3. Marketing dan business development. Fokus pada tender berkualitas, Blue Ocean, dan memulai proyek KPBU skala kecil sebagai pembelajaran. Demikian presentasi saya mengenai strategi yang bisa dipakai oleh PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama Tbk untuk menuju keunggulan yang berkelanjutan demi pemenuhan tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategis. Sekian dan terima kasih.